pagi ini saya pertama kali mau bahas ini dulu lah, sketsa kurva ya, yang kuis minggu kemarin. Nah, ini soalnya, sketsa grafik fx sama dengan x pangkat 5 min 5x pangkat 4 plus 1 gitu ya. Kamu tahu daerah definisinya adalah semua bilangan karena ini adalah polinom, dan range-nya, daerah hasilnya, dia juga adalah bilangan real. Kenapa? Karena ini pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil, dia selalu dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Kamu bisa lihat limit untuk X menuju tak hingga dan X menuju minus tak hingga. Pasti salah satunya plus tak hingga, salah satunya minus tak hingga. Tidak memiliki sifat khusus, tidak simetri terhadap 0, 0 atau simetri terhadap sumbu Y ya, atau tidak simetri terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu Y, X dengan 0, Y sama dengan 1. Oke, jadi saya melalui 0,1. Kemonotonan turunannya itu ada 5x pangkat 4 min 20x pangkat 3. X pangkat 3-nya saya bisa keluarkan bersama 5, sisanya tinggal x minus 4. Jadi nanti saya bisa gambar diagram tandanya seperti ini. Titik stasionernya di 0 dan 4. Kalau saya bisa cek nanti angkanya plus min plus ya, kalau kata si hakim, karena ini pangkatnya ganjil. Oke lah. Jadi saya dapat plus min plus. Jadi dia naik di, hati-hati ya, sekarang penulisannya nggak pakai gabung ya. F naik di min tak hingga sampai 0 dan 4 sampai tak hingga ya. Cuma diganti pakai kata dan saja. Dan turun di 0,4 dan turun di 0,4. Tapi luar biasa ya matematika itu ya. Kamu ngomong gabung sama dan itu beda arti gitu. Satu kata itu artinya berbeda. Memang harus hati-hati ya. Fx mempunyai lokal minimumnya di X94, mempunyai lokal maksimum di X90. Oke. Kecekungannya ada seperti ini, tinggal cari turunan keduanya. Kamu bisa dapat ini calon titik beloknya di 0 dan 3. Kalau kamu nanti cek, nanti di sini plus, di sini min-min. Di 0-nya itu tidak ganti tanda karena dia pangkat genap ya, kata si hakim. Fx-nya cekung ke atas pada 3 tak hingga dan cekung ke bawah pada interval min tak hingga 0 dan 0,3. F-nya mempunyai titik belok hanya di X93 karena tidak terjadi perubahan kecekungan di 0. Oke ya. Jadi saya simpulkan, tidak ada asimtot. Asimtot. Saya suka salah ya nulisnya, nggak pakai P. Jadi saya punya semua titik saya tulis 034. Ini diagram tanda yang atas, diagram tanda untuk naik turun, yang bawah diagram tanda untuk cekung ke atas, cekung ke bawah. Saya simpulkan dalam grafik kuning, sehingga saya gambarkan, jangan lupa mulai dari titik yang saya tahu, 0,1. Gitu ya. Di sini ada beberapa yang menuliskan ini itu titik potongnya di 3. Titik potongnya di 3. Padahal tidak harus ya. Malah kalau kamu substitusi 3 ini nggak akan jadi 0. Ya kamu coba ya. Nah oke, jadi saya punya ini, karena ini jangan lupa, ini hanya gambaran kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi di 3 itu hanya berubah kecekungan, dari cekung ke atas berubah menjadi cekung ke bawah. 4-nya itu ada titik minimum lokal, maksimum lokalnya di 1. Ini kurang jelas ya, di 1 jadi maksimum lokal. Dan seperti itu. Oke ya, yang berikutnya adalah sketsa grafik X dibagi X-1. Daerah definisi fungsinya adalah R-1 karena dia tidak boleh 1 karena nanti tidak terdefinisi. RF-nya, ada orang yang ngomong RF-nya dari min tak hingga sampai tak hingga, Pak. Tidak tepat ya. Kalau kita lihat nanti gambarnya gini. Nanti range fungsinya itu tidak memuat 1. Jadi nanti sebenarnya RF-nya itu adalah R dikurangi 1. Ya, hakim ya. Tidak memiliki sifat khusus, bukan fungsi ganjil dan bukan fungsi genap. Kamu bisa cek. Titik potong terhadap sumbu Y, tinggal kamu substitusi X benar 0, jadi 0 dibagi min 1 jadi 0. Jadi dia melalui 0,0. Oke. Kemonotonannya, turunannya adalah dengan jumlah jumlah saya dapatkan min 1 dibagi X min 1 pangkat 2. Oke ya, karena ini kuadratik maka angkanya harus tandanya harus sama. Kalau nilai negatif berarti negatif, berarti dia turun-turun. Jangan lupa 1 saya bulatkan karena tidak termasuk dalam domain definisinya. Supaya saya ingat, dia tidak mungkin maksimum atau minimum lokal, dan juga dia tidak mungkin jadi titik belok karena di satunya tidak terdefinisi. Makanya saya kasih buletan kosong di sini untuk mengingatkan saya bahwa 1 itu tidak boleh saya masukkan. Kecekungan dengan cara yang sama mencari turunan dari ini ya, pakai aturan rantai sajalah. X min 1 pangkat minus 2 kan ini. Jadi 2 dibagi X min 1 pangkat 3.
Cekung ke atas pada ini pangkat ini, jadi berubah tanda hanya di 1, tapi dia tidak punya titik belok. Kalau di ini 0, 1, ini min, plus, bisa kamu cek, nanti cekung ke atas pada ini, cekung bawah ini tidak mempunyai titik belok. Hati-hati ya, karena begitu 1, dia tidak terdefinisi turunan keduanya. Oke. Asimtot vertikal, saya punya 1 minnya itu min tak hingga, 1 plusnya tak hingga, bisa kamu cek, X min 1 adalah asimtot vertikal. Dan jangan lupa ini selalu ditulis, ya ini formalitas ya, X menuju tak hingga dan X menuju minus tak hingga. Ini 1 dan 1. Biasanya yang kita kasih soal ke kamu fungsinya bagus untuk digambar. Jadi nanti tak hingga dan min tak hingga itu pasti sama. Tapi tetap kamu tulis secara formalnya bahwa limit X mendekati minus tak hingga ini. Karena jangan-jangan kamu kelupaan asimtot vertikalnya. Ya formalitas saja. Dan di sini saya punya diagram tandanya, saya satukan. Kesimpulannya di yang merah. Dia melalui titik 0,0. Ini gambar saya kurang bagus. Ini jadi kayak ada ini ya, kayak ada pangkat 3 gitu di sini. Padahal bukan, ini harusnya gitu, mulus ya. Nanti kamu bisa cek bahwa ternyata dia selalu lebih kecil dari 1, tingginya ketika X kurang dari 1, dan ketika X lebih besar dari 1, maka tingginya selalu lebih besar dari 1. Kamu coba ya, cek ya. Dan harus memenuhi ini, jadi dia akan seperti itu, kira-kira ya. Oke, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan tentang sketsa grafik? Sketsa grafik rasional dan sketsa grafik polinom? Tidak ada ya. Yang terakhir saya mau masuk ke bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Untuk bentuk tak tentu ada yang benar-benar rinci sampai saya pikir, aduh kamu terlalu rinci ini. Jadi saya kasih catatannya. Ada juga yang, wah kamu tidak pernah cek, langsung aja pakai L'Hopital, langsung pakai L'Hopital. Sebari nggak ditulis lagi notasi L'Hopitalnya ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini, limit X menuju tak hingga dari akar X dibagi ini gitu ya, akar X dibagi ini. Tentunya ini adalah masing-masing adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi saya boleh pakai L'Hopital ini. Gitu ya. Jadi begitu saya pakai L'Hopital menjadi ini dan ini. Seper X pangkat 10 ini dikali dengan turunan dari ini. Jadi 10 X pangkat 9 dikali 15 X pangkat 4 tambah 4. Ini ada turunan dari yang bawahnya ya. Nah, biasanya yang kita tulis seperti ini aja. Ini lakukan L'Hopital, ditulis di belakangnya bentuk apa. Gitu ya. Ketika kamu melakukan L'Hopital, ditulis ini adalah bentuk apa di belakangnya. Jadi saya punya sekarang jadi semedan apa? Jadi semedan ini. Nah, banyak kamu yang di kiri ini yang bawah 2 akar X dibagi X pangkat 10, yang di sini juga dibagi X pangkat 10. Jadi kamu membagi dengan X pangkat 20. Kan atasnya bagi dengan X pangkat 10. Kalau kamu ini, saya punya 2 kali 5 dibagi 4. Yang dibagi 4 yang mana? 2 atau 5? Dua-duanya dong, dua-duanya. Tapi bukan 2 bagi 4 dikali 5 bagi 4. Kamu pilih di salah satunya, kamu cantelin mau di yang mana. Atau kalau kamu kaliin ke dalam satu-satu seperti ini, 20 X pangkat 9 akar X tambah 30 X, baru ini dibagi dengan X pangkat 10. Bagi dengan X pangkat 10 ini 9,5, ini 10, tentunya ini akan menjadi 0,00,100. Jadi 1 dibagi 0 untuk tak hingga dia akan menjadi tak hingga. Gitu ya. Akibatnya jadi saya punya tak hingga seolah-olah dibagi konstan gitu ya, tak hingga dibagi konstan. Jadi seolah-olah yang Gx-nya itu menuju tak hingga relatif lebih cepat dibanding dengan Fx yang adalah logaritma ini. Oke ya. Walaupun bentuknya mirip, kita nggak ngerti, tapi kita bisa tahu di ujung-ujungnya itu akar X jauh lebih cepat menuju tak hingga daripada logaritma. Bagus ya, bagus sekali. Nah, ini tentukan limit dari berikut. Nah, ini adalah limit dari, apakah ini benar-benar bentuk tak tentu, tak hingga minus tak hingga? Ya, kamu harus cek ya. Caranya harus hati-hati ya. Karena begitu tak hingga, kamu harus cek nantinya plus atau minus. Kalau bentuknya tak hingga minus tak hingga ya. Jangan-jangan ini suatu saat menjadi tak hingga plus tak hingga loh maksud saya. Kamu ngerti ya? Jadi saya cek kalau X-nya positif, ini menjadi plus tak hingga minus tak hingga. Yes. Kalau X-nya mendekati 0 negatif, maka ini minus. Jadi minus tak hingga plus tak hingga. Jadi dua-duanya adalah bentuk tak hingga minus tak hingga ya. Kamu bisa cek. Nah, tak hingga minus tak hingga artinya saya buat bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi ini saya samakan penyebutnya menjadi ini.
Lalu saya mau lakukan L'Hopital, jangan lupa di belakangnya ditulis ini adalah bentuk apa. Gitu ya. Jadi setelah dilakukan L'Hopital, jangan lupa ini dikasih tahu bahwa ini adalah bentuk apa. Jadi 0/0, oh ini, tapi ini ternyata masih 0/0. Jadi saya akan tulis lagi di sini di bawahnya, sama dengan L'Hopital. Tapi dikasih petunjuk belakangnya, ini adalah bentuk masih 0/0. 0/0, makanya boleh saya lakukan L'Hopital. Jadi bentuk 0/0 ini mengacu pada di sini ya. Dan bentuk 0/0 ini di sini tentunya mengacu pada yang di sini. Oke ya. Jadi ini menjadi 0/2 yang sama dengan 0. Oke ya, ada yang mau kamu tanyakan dari sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau masuk ke persamaan beda order 1 ya. Yang ini agak lumayan. Kalau apalagi kamu yang baru pertama kali lihat, cilaka. Lumayan. Oke ya. Pertama kali kamu ingat kembali arti dari persamaan beda order 1. Persamaan beda order 1 adalah relasi rekursif kan ya. Relasi rekursif yang seperti apa? Yang seperti ini. Konsentrasi obat kalau kamu masih ingat. C dari T plus 1 itu sama dengan CT dikali dengan A, biasanya A atau rasio dikasih CT ditambah dengan A atau ditambah dengan B, biasanya gitu ya. Dan kamu tahu untuk persamaan seperti ini saya punya fungsi eksplisitnya CT-nya adalah apa? CT-nya tentunya adalah R pangkat N dikali C0 ini ditambah dengan A dikali dengan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Gitu ya. Nah, saya dapat eksplisitnya seperti ini. Jadi nanti kestabilannya bergantung dari R. Apakah R-nya terletak antara min 1 sampai min 1? Kalau terletak antara min 1 sampai 1, ini akan jadi 0. Sisanya tinggal ini. Untuk N menuju tak hingga kan, ya ini menjadi 1/1 min R. Jadi akan menuju ke A per 1 min R. Kira-kira seperti itu ya. Nah, secara umum persamaan beda order 1 tidak harus seperti ini. Persamaan beda order 1 secara umum adalah seperti ini. XT sama dengan F dari XT. Secara umum persamaan beda order 1 adalah seperti ini. Persamaan beda order 1. Artinya apa? Artinya saya yang paling besar perbedaannya itu hanya dari T plus 1 ke T. Karena yang kanan itu fungsi dari XT. Bukan fungsi dari XT plus 1, XT min 1, XT plus 2, XT plus 3. Bukan. Ini hanya fungsi dari XT. Artinya beda yang paling besar itu hanya dari T plus 1 ke T. Artinya bedanya hanya 1. Itu yang dimaksud dengan order 1. Ini beda, persamaan beda ya. Persamaan beda ya relasi rekursif yang seperti ini. Nah, kalau kamu perhatikan, ini cuma persamaan garis. Kalau ini mah persamaan garis, gampang. Secara umum, F-nya itu tidak harus persamaan garis. Secara umum, F-nya itu bisa akar, bisa pangkat 2, bisa apapun, bisa sin dari XT, nggak masalah. Gitu ya, secara umum, persamaan umum beda order 1 itu adalah seperti ini. Nah, jadi kalau diberikan rumus rekursif XT plus 1 sama dengan FT, XT, titik X topi ini disebut titik kesetimbangan atau titik tetap dari F bila memenuhi Fx topi sama dengan S topi. Ini kurang bagus ya. Kok titik kesetimbangan atau titik tetap dari F? Bukan. Ini titik kesetimbangan atau titik tetap dari persamaan bedanya. Bukan titik tetap dari F ya. Bukan titik tetap dari F. Oh, ini titik tetap dari F, tapi bukan. Oke, ini oke ya. Ini ya oke lah. Ini jangan pakai titik kesetimbangan atau titik tetap dari F ya. Titik kesetimbangan atau itu kamu selalu ambil titik kesetimbangan itu selalu ambil dari persamaan bedanya. Titik kesetimbangan dari persamaan bedanya. Kalau titik tetap dari Fx boleh nggak ya? Titik tetap dari Fx. Nah, mungkin kalau titik tetap boleh ya, tapi kalau titik setimbang tidak boleh. Oke, jadi kayak gini sepertinya. Jadi intinya adalah apa? Intinya saya pengen melihat apa? Saya ingin pernah nggak ini X plus 1. Oke. Jadi pertanyaannya apakah pernah ya udahlah nggak usah lah. Saya udah jelasin di video juga. Penentuan titik kesetimbangan secara aljabar. Coba ya kita lihat titik kesetimbangan secara aljabar.
Tentukan titik setimbang dari persamaan beda order 1, CT plus 1, 9,5 CT ditambah 3. Oke ya, misalkan C topi adalah titik setimbang dari bintang, titik setimbang dari persamaan bedanya, maka berlaku apa? Ini seperti yang cara si Kevin dulu. Kalau dia konvergen, tentukan titik kekonvergenannya. Kalau kamu masih ingat ceritanya yang seperti itu. Nah, kira-kira ceritanya juga ini adalah seperti itu. Kalau dia konvergen, dia akan konvergen kemana? Betul ya, konvergen. Iya, konvergen kemana? Nah, misalkan titik setimbangnya adalah C topi, maka memenuhi C topi 9,5 C topi ditambah 3. Jadi saya punya apa? Jadi saya punya ini pindah ruas, jadi setengah C topi medan 3, C topinya medan 6. Oke ya, dan tentunya saya bisa lakukan lewat ini juga ya. Caranya gimana? Ini adalah A dibagi 1 min R. A-nya itu adalah 3 dibagi dengan 1 min setengah. 3 dibagi setengah jadi 6. Sama saja lah ya. Tapi itu kalau kasusnya linear, secara umum kan tidak harus linear. Oke ya, jadi titik kesetimbangan dari bintang adalah 6. Jadi titik setimbang ini nanti bisa konvergen, bisa divergen, nggak masalah. Pokoknya dia disebut titik setimbang. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah titik setimbangnya itu nanti pada akhirnya kita bukan ngomong konvergen divergen, tapi kita sebut apakah titik setimbangnya itu stabil atau tidak stabil. Nanti yang kita sebut stabil adalah apa? Kalau saya punya kondisi awalnya di sekitar titik setimbangnya, kita sebut stabil itu kalau apa? Kalau dia akhirnya menuju ke titik itu. Kalau dia menjauh dari titik itu, kita sebut tidak stabil. Pada akhirnya seperti itu ya. Bila PB order konvergen, maka akan menuju ke 6. Kenyataannya apakah dia akan menuju 6? Ya, karena rasionya 9,5 ya. Penentuan titik setimbang 2, contohnya ini adalah CT plus 1 9 2 CT ditambah 3. Misalkan CT adalah titik setimbang dari double bintang yang ini, maka saya punya apa? C topi 9 2 C topi tambah 3, jadi saya punya C topinya adalah minus 3. Jadi titik setimbangnya adalah minus 3. Tapi apakah dia akan konvergen ke minus 3? Tidak. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti rasionya itu yang diberikan oleh 2 itu lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, kurang dari min 1, maka akibatnya dia tidak akan konvergen. Dalam hal ini ada divergen. Jadi titik setimbang itu tidak peduli dia konvergen atau divergen. Pokoknya semuanya itu kita sebut titik setimbang. Nah, nanti ke depannya baru kita bicara tentang kestabilan dari titik setimbangnya ya. Apakah konvergen atau divergen? Nah, itu dibicarakannya di kestabilan titik setimbang. Nah, yang ketiga, contoh tentukan titik setimbang ini. Ini kamu tahu ya, persamaan logistik, model logistik. Ini YT plus 1, kalau dulu NT plus 1, N, number. Ini pakai Y, nggak apa-apa lah. YT plus 1 sebenarnya 2 YT dikali dengan 1 minus YT. Ini model populasi ya, model logistik. Misalkan Y topi ini adalah titik setimbang dari double 3, maka Y topi sama dengan, ini ada 2 gini sih. Y topi sama dengan 2 kali Y topi dikali dengan 1 min Y topi. Saya kali-kalikan menjadi 2 Y topi min 2 Y topi kuadrat. Pindah ruas menjadi min 2 Y topi ditambah dengan 2 Y topi kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Oke ya. Lalu saya rapihkan 2 Y topi kuadrat, Y topi min 2 Y topi adalah min Y topi sama dengan 0. Saya keluarkan Y topinya menjadi Y topi dan 2 Y topi min 1. Dalam kasus ini kita peroleh yang disebut 2 titik setimbang, yaitu 0 dan setengah. Pertanyaannya, ya kamu sudah tahu. Kalau 0 ini pasti dia tidak akan konvergen ke 0. Karena ini model logistik. Maka dia kalau di bawah carrying capacity-nya nanti bisa dibuktikan ya bahwa carrying capacity-nya di sini adalah setengah. Kalau dia di bawah carrying capacity-nya, dia akan menuju ke titik carrying capacity-nya, dalam hal ini adalah setengah. Di atas setengah, dia akan menuju setengah juga ya. Tapi kalau setengah, ya tetap setengah. Itu yang kita namakan titik setimbang. Titik tetap, tidak berubah. Tetap tidak berubah. Oke ya, sepanjang waktu tidak berubah. Contoh penentuan titik setimbang 4. Tentukan titik setimbang dari persamaan beda order 1, ya XT pangkat plus XT plus 1 dan min 1 dibagi. Jangan lupa, ketika saya punya persamaan beda order 1, F-nya, nilai F dari XT-nya itu tidak harus fungsi linear, tidak harus fungsi garis. Dalam hal ini sekarang saya ambil fungsi hiperbolik. Jadi saya punya misalkan X topinya ini adalah titik setimbang dari ini nih. Ya, segitiga ini. Maka X curug ini sama dengan minus dari 1 per X curug minus 2.
Saya kalikan ke atas, tentunya X curugnya nggak boleh 2 ya. Kalau 2 ini jadi tak terdefinisi. Jadi saya punya ini. Oke ya, ini sama dengan -1. Jadi saya jumlah-jumlah, jadi X ini min 2X tambah 1 sama dengan 0. Jadi saya punya X ini sama dengan 0. Jadi titik timbangnya hanya 1, yaitu X topi yang adalah sama dengan 1. Jadi dari sini apakah ada yang mau kamu tanyakan dari penentuan titik timbang secara aljabar? Untuk persamaan beda orde 1? Tidak ada ya, ini mudah. Ini mah yang ngerjain yang kemarin si Kevin, Nah, yang rada repot adalah penentuan titik timbang dari grafiknya. Oke ya. Tapi kalau cuma penentuan titik timbang gampang. Titik timbang itu gampang. Jadi titik timbang itu pengen apa? Pengen fx topinya itu sama dengan x topi, fx topinya sama dengan x topi. Jadi kira-kira adalah apa? Kalau saya punya xt plus 1 sama dengan fxt, kira-kira saya pengen kapan xt plus 1 sama dengan fxt ini berimpit dengan xt plus 1 sama dengan xt. Apa akibatnya kalau xt plus 1 sama dengan xt? Ya akibatnya ya semua titiknya titik timbang gitu ya. Jadi pada akhirnya adalah penentuan titik timbang itu hanya melihat ya ini kapan kalau ini saya ganti X, kapan fx sama dengan X gitu kan kira-kira. Kapan fx sama dengan X, fx sama dengan X. Kalau dalam xt ya berarti tulisnya kapan fxt sama dengan xt, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya ambil sumbunya xt dan xt plus 1 itu adalah fxt. Jadi kapan fungsi f ini akan sama dengan ketinggiannya itu sama dengan ketinggian. Jadi kapan kan ini menanyakan ini ya. Ini itu mau menanyakan apa? Menanyakan kapan xt-nya itu sama dengan fxt. Kan ya kan gini nih. Nah, ini kan berarti x topi sama dengan fx topi. Kan ya kira-kira gini ya. xt sama dengan f dari xt. Gitu ya. Jadi kalau saya punya ini, jadi saya mau mencari apa? Saya mau mencari kapan xt plus 1 itu sama dengan xt. Dan xt plus 1 ini sama dengan f dari xt. Jadi kalau ini saya punya fungsi dari xt, ini saya punya fungsi dari xt, kapan kedua grafik ini bertemu atau titik potongnya di mana? Titik potongnya di mana? Jangan lupa ya, xt plus 1 gampang saja, kamu anggap aja ini seolah-olah y sama dengan xt. Xt-nya itu saya anggap ya x besar. Jadi ya ini juga sama, y sama dengan f dari xt. Ya kamu anggap saja ini x besar. Jadi ini kapan y sama dengan x besar berpotongan dengan y sama dengan f dari x besar. Ini kan mencari titik potong. Ya, jadi saya pada akhirnya mau mencari apa? Mencari titik potong antara xt plus 1 sama dengan xt yang biru ini. Xt plus 1 sama dengan xt dengan xt plus 1 sama dengan f. Ketinggian xt plus 1 ya xt plus 1 y ya. Ketinggian xt plus 1-nya itu sama dengan f. Ya ini. Kapan? Ya ini di titik potongnya 0 di A dan di B. Makanya kalau kamu perhatikan, lihat contoh-contoh yang di atas, maka yang ini deh, yang ini. Ini mau melihat apa? Mau melihat kapan setengah CT plus 3 ini sama dengan CT gitu ya. Ya nanti pada akhirnya diganti C topi lah, boleh lah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya punya adalah apa? Saya punya memotongkan ini, kalau ini CT, ini adalah C dari T plus 1, memotongkan CT dengan Y sama dengan setengah CT plus 3, ya ini. Gini, ini adalah setengah CT ditambah 3. Titik potongnya ini nih, titik potongnya itu bisa kamu cari, titik potongnya ternyata adalah 6. Gitu ya. Jadi sebenarnya masalah secara geometris mudah sekali. Kalau saya punya persamaan xt plus 1 sama dengan fxt, atau xt plus 1 sama dengan fxt, saya tinggal memotongkan antara fxt dengan xt. Jadi ya kalau xt-nya kamu anggap x, jadi saya memotongkan y sama dengan fx sama dengan y sama dengan x gitu kira-kira ya. Kalau kamu anggap xt plus 1-nya itu adalah x. Jadi tinggal mencari titik potongnya saja. Oke. Nah, kestabilan titik timbang. Kamu ingat nggak? Tadi kestabilannya itu ditentukan oleh apa?
Ditentukan oleh, kalau saya punya linear, ditentukan oleh rasionya. Nah, untuk secara umum F, saya sudah tunjukkan di video bahwa ternyata R-nya ini adalah apa? R-nya ini adalah apa? Ya mudah ya. Kan ini adalah apa? Ini kan boleh saya tailorkan. Begitu saya tailorkan, nanti saya punya apa? Saya punya konstanta, konstantanya tentunya adalah A ini, ditambah dengan turunan pertama, dikali dengan X minus A, apa di titik setimbangnya. Gitu kira-kira. Jadi kan ini kan XT. Ini kan persamaan ini. R-nya itu adalah F aksen. Jadi nanti pada akhirnya rasio itu nanti akan digantikan dengan turunan pertama. Kalau turunan pertamanya terletak antara min 1 sampai 1, persis seperti di rasio ini, rasionya harus terletak antara min 1 sampai 1 supaya dia konvergen. Dengan cara yang sama nanti titik setimbangnya itu disebut stabil. Kalau turunannya di titik setimbang itu harus terletak antara min 1 dan 1. Bagus sekali ya, Dapat dari mana? Dari tailornya, pintar sekali. Karena setiap kali saya F, saya bisa tailorkan. Saya begitu tailorkan, saya lihat suku yang linearnya. Suku yang linearnya depannya adalah apa? Depannya adalah turunan pertama di titik setimbangnya. Oke ya. Jadi nanti saya secara aljabar dulu ya, contoh penentuan titik setimbang secara aljabar. Kita telah tahu sebelumnya bahwa titik setimbangnya adalah 6. Ini contoh yang tadi. Untuk melihat kesetimbangan titik equilibrium, kita mencari turunan dari CT plus 1 terhadap CT. Ini adalah setengah. Jadi di mana-mana adalah setengah. Karena turunannya itu di mana-mana adalah min 1, termasuk di titik setimbang 6, maka titik setimbangnya adalah stabil. Dan kita tahu ini memang stabil karena rasionya adalah setengah. Gitu ya. Dengan cara yang sama untuk coba yang kedua. CT plus 1 sama 2 CT ditambah 3. Kita tahu sebelumnya titik setimbangnya adalah minus 3. Untuk melihat kesetimbangannya, kita cari turunan dari CT plus 1 terhadap CT yang adalah 2. Di mana-mana 2. Jadi di titik setimbang di ini juga adalah 2. Akibatnya turunannya lebih dari 1. Kalau turunannya lebih dari 1 atau kurang dari minus 1, ini sama dengan rasio ini nih. Maka dia tidak stabil, kita katakan. Tidak stabil ya. Karena nanti kalau kita lihat di grafiknya itu, dia kalau di sekitar titik 2, di sekitar titik minus 3, maka dia akan menjauh dari titik minus 3 ini. Kamu ambil kondisi awalnya di sekitar minus 3, maka nanti pada akhirnya dia akan menjauh dari minus 3. Dia menuju minus tak hingga atau menuju plus tak hingga. Oke ya. Nah yang ini penentuan titik stabil, nah ini yang tidak trivial. Untuk titik setimbang 3, ini YT plus 1 sama 2 YT persamaan model logistik. Kita sudah tahu titik setimbangnya 0 dan setengah. Pertanyaannya bagaimana melihat kesetimbangan di equilibrium. Cari DY dt plus 1 dibagi dengan DYT. Cari turunan fungsi ini terhadap YT. Dan ini adalah 2YT min 2YT kuadrat. Jadi turunannya adalah 2 minus 4YT. Jangan lupa, sekarang itu kestabilannya bergantung dari kamu ada di mana. Jadi kalau saya lihat turunannya di 2, tinggal kamu substitusi, 2 adalah apa? 2 dikurangi, turunannya di 0, 2 dikurangi 4 kali 0. Jadi 2 adalah 2. Kalau 2 ada artinya apa? Jadi seolah-olah rasionya itu lebih besar dari 1. Akibatnya di titik setimbang 0 itu tidak stabil. Persis seperti model logistik ya. Kalau kamu di sekitar di bawah dari carrying capacity-nya setengah, maka dia tidak akan menuju ke 0, tapi dia akan menuju ke carrying capacity-nya yang adalah setengah. Jadi dugaan saya setengah ini pasti stabil. Kalau turunannya di setengah gimana? Saya substitusi sama dengan setengah. 2 dikurangi 4 dikali setengah. 2 dikurangi 4 kali setengah adalah 2 minus 2. Sama dengan 0. 0 itu apakah terletak antara min 1 sampai 1? Yes, Pak. Jadi akibatnya dia adalah stabil. Jadi titik setimbang 0 itu tidak stabil, tetapi titik setimbang setengah adalah stabil. Persis seperti yang kita mau. Oke ya, model logistik itu 0 itu tidak stabil, tidak akan konvergen ke sana, tapi dia akan konvergen ke carrying capacity-nya adalah setengah. Bagus ya. Jadi nanti pada akhirnya nanti untuk menentukan persamaan beda itu, saya pengen menentukan ini stabil apa dia akan menuju ke titik konvergensinya atau tidak. Mudah saja, tinggal dicari turunannya. Kamu gila nggak pernah kebayang kan? Pada akhirnya kamu mencari dan turunannya. Karena kamu tidak bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini itu CT plus 1 sama dengan R kali CT ditambah A. Hanya untuk yang linear, ACT ditambah RCT ditambah A.
Kalau tidak linear sudah tidak bisa. Untuk ini model logistik sudah tidak bisa pakai rumus yang tadi. Ya, hati-hati. Karena ini sudah bukan linear, bukan persamaan garis. Ini udah persamaan kuadratik. 2Y dikali dengan 1 min Y. Ya, dan kalau kamu bisa lihat nanti kira-kira gini ya. Kan gambarnya kira-kira gini ya. Ini berpotongan di 2Y dikali 1 min Y, berpotongan di sini. Ini adalah 1, carrying capacity-nya adalah setengah, gitu ya. Nanti kalau kamu lihat, nanti kalau saya punya titik di sini, nanti dia akan menuju ke sana, dia akan menuju ke sini, dia akan menuju ke sana, artinya dia tidak stabil, dia akan menuju ke carrying capacity-nya adalah setengah. Kalau kamu kondisi awalnya di sini, dia akan menuju ke kestabilannya juga yang adalah ini. Jadi setiap titik, kalau saya ambil titik di dekat dengan setengah, dia akan menuju ke titik setengah ini. Dia akan menuju ke titik setengah ini. Yang kita sebut titik setimbang ini kita sebut stabil. Di 0 tidak stabil. Karena setiap kali saya ambil di sini, maka dia akan menuju setengah. Di sini dia akan menuju setengah. Di sini dia akan menuju setengah. Jadi setiap kali saya ambil titik di sekitar 0, maka dia akan lari dari 0. Jadi kita sebut tidak stabil. Oke ya. Yang berikutnya tentukan titik setimbang dari A. Ini sudah. Kita sudah ya, titik setimbangnya adalah 1. Pertanyaannya bagaimana melihatnya? Gampang, cari turunannya. Turunannya tentunya adalah 1 per xt minus 2 pangkat 2. Kalau saya lihat di 1, ini adalah apa? 1 per 1 minus 2. Min 1 pangkat 2 adalah 1. Jadi adalah 1. Sehingga kestabilannya tidak diketahui, butuh analisis lebih lanjut. Nanti kalau kamu belajar di tingkat yang lebih lanjut, kalau kamu belajar makanya ini lihat kalau f aksennya kurang dari oke ya, di tingkat lebih lanjut nanti kalau belajar ada yang namanya semi stabil. Semi stabil itu kira-kira gini. Kalau saya dari kiri, misalkan ini titik setimbang ya. Kalau dari kiri dia masuk, dia akan menuju. Tapi kalau saya ambil dari kanan, dia akan keluar. Nah, yang kayak gini nanti kita sebut semi stabil. Tapi di kuliah ini kita tidak belajar ini. Kita tidak belajar ini. Kapan ini kejadian? Biasanya ketika F aksennya itu, F aksen di titik setimbangnya itu sama dengan 1 atau minus 1. Kita sebut semi stabil ya. Tapi kita nggak belajar ya. Kamu tutup telinga saja. Nah ini jangan lupa ini F aksen. Antara ini maksudnya apa? F aksen dari X topinya itu harus terletak antara min 1 sampai 1. Gitu ya. Kalau ini artinya apa? Ya ini artinya F aksen XT-nya, X topinya itu lebih besar dari 1 atau F aksen di titik setimbangnya itu lebih kecil dari minus 1. Gitu ya. Oke ya. Jadi ini kamu jangan pakai mutlak-mutlakan lah kalau kamu bingung. Di ini aja dipecah. Kalau lebih besar dari 1 artinya apa? Lebih besar dari 1 atau kurang dari minus 1. Kalau ini artinya apa? Ini artinya antara minus 1 sampai 1. Dapat dari mana Pak ini? Ya, gampangnya inspirasinya tentunya datang dari kasus linearnya. Lalu saya gunakan Taylornya. Ternyata nanti suku linearnya itu adalah Taylornya. Oke ya. Nah ini yang terakhir. Oh sorry, ada yang mau kamu tanyakan dari penentuan titik setimbang. Jadi gampang saja. Cari turunannya. Turunnya antara min 1 sampai 1 pasti itu titik setimbang yang stabil. Kalau dia lebih besar dari 1 atau kurang dari minus 1, kita sebut dia titik setimbang yang tidak stabil. Mudah sekali. Mudah sekali ya. Secara aljabarnya mudah sekali. Secara grafik lumayan. Tapi grafik itu saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan. Kecuali kamu punya kalkulator grafik, beda masalah. Oke ya. Nah, ini sekarang saya punya cara penentuan titik setimbang dari grafik. Oke ya. Jadi saya punya, ini adalah grafik. Yang biru itu adalah apa? Grafik yang biru itu jangan lupa, ini adalah, mana sih? Ini adalah XT plus 1, ini adalah XT. Jadi kalau saya punya XT plus 1 sama dengan FXT, nah ini yang merahnya. Yang merah ini adalah XT plus 1, ini sama dengan F dari XT. Waduh, kalau kamu baru pertama kali lihat, waduh ini susah sekali. Tapi kalau kamu sudah lihat videonya, membantu. Ini tidak terlalu susah. Bukan tidak susah ya, tidak terlalu, karena sudah pernah melihat. Yang ini XT plus 1 sama dengan XT. Jadi saya mau melihat kapan dia sama. Kapan dia sama adalah titik potongnya. Jadi dalam hal ini titik potongnya adalah 2. Pertanyaannya, apakah ini stabil apa enggak? Apakah ini stabil apa enggak? Oke,
kita mulai dari X0. X0 itu saya ketahui dari sini. Saya harus menentukan X1. X1 itu adalah apa? X1 itu F dari X0. Apa artinya? X0-nya itu kan titik ini. X1 itu adalah apa? Ketinggian F di titik X0. Ketinggiannya mana? Ya ini. Ini adalah X1. Pertanyaannya, Pak, betul ini adalah X1. Pak, betul ini adalah X1. Terus gimana, Pak? Ya berarti kita berhenti sampai di sini, Nak. Kita berhenti sampai di sini, Pak. Tidak, tidak. Ini ada orang pinter. Dulu ada orang pinter. Kamu tahu nggak apa yang terjadi pada garis biru ini? Pada garis biru ini. Pada garis biru ini, XT plus 1 sembilan XT. Artinya apa? Artinya kalau saya di sini, kalau di sini adalah panjangnya ini 4, maka panjang di sini adalah 4 juga. Kamu ngerti nggak? Kan ini XT plus 1 9 XT. Ini Y sama dengan X. Kalau X-nya 5, ya Y-nya harus 5. Kalau X-nya 6, ya Y-nya harus 6. Jadi di setiap titik ini nilai horizontal sama dengan nilai vertikal. Jadi terus yang saya lakukan adalah apa? Saya pengen X1-nya ini sekarang ada di sini. Gimana caranya? Supaya X1-nya sekarang pindah ke sini. Supaya nanti saya bisa mencari X2. X2-nya itu adalah apa? Ketinggian F di titik X1. Jadi saya cari X1-nya yang mana? Supaya nanti saya dapat ketinggiannya itu adalah X2. Caranya gimana? Caranya saya petakan titik ini ke garis ini. Di garis ini apa? Tingginya tetap X1. Tapi yang istimewanya apa? Di titik ini, di sini sekarang jadi X1. Ini jadi X1. Jadi sekarang saya punya ini adalah X1. Kalau saya mau mencari X2 gimana? X2 itu peta ketinggian F di titik X1. X1-nya kan saya sudah tahu ini. Ketinggiannya yang mana? Ketinggiannya yang ini dong. Tapi Pak, ini X2, oke, ini X2. Berhenti sampai di sini dong Pak. Karena kan saya harus mencari X2 yang di bawah. Saya harus pindahkan X2 yang di ini, harus pindahkan ke bawah. Gimana caranya? Saya petakan ke garis biru. Ingat, di garis biru ini masih tetap X2. Tapi kalau kamu lihat di bawahnya, ini menjadi X2 sekarang. Oke ya? Terus gimana cara mencari ketinggian dari X2? Itu adalah X3 yang adalah ini. Gitu ya. Jadi biasanya kita gambarnya gini. Set, set gitu. Set. Nah, makanya dia akan stabil. Gitu ya. Nah, ini lucu lah. Lucu. Kalau kamu seneng, kalau saya mah seneng ya. Idenya brilian banget kalau menurut saya. Nah, dengan cara yang sama ini. Nah, ini harus kamu coba. Kalau misalkan saya punya ini, titik setimbangnya saya tahu ini. Oh, di sini kamu lihat ya. Di sini kamu bisa lihat, kalau saya mulai dari ini gimana? Kalau saya mulai dari di sekitar 0 ya. Saya mulai dari sini, maka saya punya gini ya. Gitu ya. Jadi kalau saya mulai dari 0, dia akan menjauh dari 0, maka 0 itu kita sebut titik setimbang yang tidak stabil. Tetapi yang ini di sini, C ini kita sebut titik setimbang yang stabil. Karena kalau saya ambil di sekitarnya, maka dia akan menuju ke titik setimbang stabil. Oke ya. Dengan cara yang sama yang ini nih, Kamu coba ya. Yang ini adalah F-nya. Gitu ya. Tuk. Oke, stabil. Yang ini dari sini udah gitu ke X-nya, petakan ke sini. Selalu petakan ke garis X dan X. Jadi kamu tahu ini tidak stabil, tetapi ini dan ini adalah stabil. Bagus ya dari gambarnya. Jadi ini yang lebih cantik lagi. Ini yang pada akhirnya kita sebut. Nah, kalau ini dia akan monoton ke atas, dia akan monoton ke bawah karena kalau kamu lihat ya, untuk melihat kestabilannya kamu lihat apa? Lihat perjalanannya. Lihat ya. X0, X1, X2, X3, lihat. Dia makin mendekat, lihat tuh. Makin mendekat ke C. Dengan cara yang sama, kamu lihat perjalanan ini. Apa sih ini? Kamu lihat perjalanan ini. Pertama ini adalah X0, udah gitu ini adalah X1. Ini X1. Udah gitu ini adalah X2.
Kamu lihat dia semakin lama dia makin mendekat, lihat X0, X1, X2 tuh makin mendekat ke B. Dan cara yang sama kalau ini X0 maka ini adalah X1. Lalu ini adalah X2. Ini adalah X3 dan seterusnya. Kamu lihat X0, X1, X2. Kamu lihat aja tuh, lihat dia akan menuju ke 0. Dan cara yang sama kalau saya mulai dari sini, maka yang berikutnya adalah ini, maka yang berikutnya adalah X0. X1-nya mana? X1-nya adalah ketinggian ya ini ya. Ini adalah X1. Setelah X1 itu mana? Ini adalah X2. Nah, kalau kamu ingat ini adalah apa? Yang turun naik, osilasi. X0, X1, X2, X3, X4, X5 berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rasio yang antara -1 dan 0. Ya, rasionya antara -1 sampai 0. Kamu masih ingat nggak? Dia naiknya osilasi atau dia naiknya monoton. Nah, ini yang naiknya itu ya akan konvergen secara osilasi. Dan cara yang sama ini ya, ini divergen secara osilasi. Artinya R-nya itu kira-kira harus lebih besar dari, lebih kecil dari -1. Ini kalau kamu lihat ya, ini pertama ini X0-nya, X1-nya mana? X1-nya adalah ini. X2-nya yang mana? X2 set. Nah, ini X2. X3-nya mana? Set. Nah, ini X3. Jadi saya punya X0, X1, X2, X3, nanti X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10. Dia akan menjauh dari titik setimbang. Jangan lupa titik setimbangnya kalau dari grafik gampang sekali. Hanya melihat titik potongnya. Di sini hanya ada satu titik potong. Jadi titik setimbangnya hanya satu. Dia akan menjauh dari titik setimbangnya, artinya dia tidak stabil. Oke ya. Jadi jeleknya kalau dari gambar apa? Jeleknya dari gambar apa? Kamu harus menggambar dengan tepat. Karena apa? Karena begitu saya gambar kurvanya, begitu saya gambar yang biru ini nih, XT plus sama dengan XT, garis bantu ini, yang biru ini ya, kamu kemiringan di sini itu harus benar-benar kamu perhatikan. Karena kemiringan itu kalau stabil itu harus terletak antara kemiringan -1 sampai kemiringan 1. Jadi kalau kamu terlalu miring gini, maka dia akan menjadi tidak stabil. Jadi kalau kamu landai gini, kemiringan ini berapa ya? Kira-kira -1/2 lah ya, atau -1/3. Maka kalau kamu dapat yang hijaunya itu kayak gini, gitu ya, maka ini pasti akan stabil. Karena kemiringannya itu antara -1 sampai 1. Begitu kamu salah menentukan kemiringan, pertanyaannya gini. Kalau saya punya ini nih, dia memotong, ini fxt-nya adalah apa? Fxt ini sama dengan, saya pakai xt aja ya, 2xt dikali dengan 1 min xt. Oke, dia berpotongan, saya tahu ini adalah, kalau gampangnya 2x dikali 1 min x. Ini kan berpotongan di 0 dan 1. Dia di 0 dan 1. Permasalahannya, ini adalah titik bantu, ini garis bantunya ya, y sama dengan x. Permasalahannya, jangan-jangan nanti kamu bikinnya gini. Ini sama dari 01, tapi kemiringan di sini jelas lebih besar dari -1. Akibatnya nanti tidak akan stabil. Padahal seharusnya ini stabil. Jadi bergantung dengan apa? Bergantung dari bagaimana kamu menulis menggambar grafiknya dengan tepat. Begitu kamu geser, seharusnya kamu dapatnya gini nih. Sorry. Gitu ya. Jadi kemiringan di sini tuh lihat, kemiringannya ini, makanya dia akan stabil. Begitu di sini, kemiringannya ini, maka dia nggak akan stabil. Jadi pada akhirnya harus hati-hati ya. Tidak cukup saya punya sketsa kasar dari fungsi f-nya. Tidak cukup saya punya sketsa kasar dari fungsi f-nya. Kalau bisa sedetil mungkin. Kalau tidak, cilaka. Saya nggak tahu nanti perpotongan dengan birunya, kemiringannya pas apa enggak. Salah kemiringan, salah kestabilan. Itu ya jeleknya gambar. Kalau kamu mau pakai gambar. Kalau pakai aljabar mudah sekali dan cepat sekali. Ya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan. Nah, ini rada repot ya. Kamu harus coba berkali-kali. Tapi menurut saya merame, menurut saya ya.
Saya seneng sih, lucu gambarnya gitu. Cobweb, namanya diagram cobweb. Oh ya, titik setimbang ini biasa kita sebut juga equilibrium untuk tunggal, equilibria untuk majemuk, plural, singular plural ya, gitu ya. Kalau tunggalnya equilibrium, jamaknya equilibria, titik setimbang, titik tetap. Oke ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita sudahi sampai di sini. Nanti kamu coba lihat lagi di video saya juga ada. Itu yang paling lama ya, yang minggu ini. Nanti hari besok saya mau masuk ke anti turunan dan pengenalan integral ya. Anti turunan dan pengenalan integral, mungkin sampai notasi sigma. Notasi sigma ya, soalnya limit nanti jumlah Riemann rada repot lah, rada panjang. Nanti saya untuk hari minggu depan aja. Nah, nanti untuk yang minggu depan, limit jumlah Riemann, menurut saya kamu harus baca dulu, baca dulu. Udah gitu nonton videonya. Kalau enggak, kamu bakal tersesat. Kamu bakal tersesat. Ini akan menjadi sesuatu yang baru buat kamu. Sebelumnya kamu menghitung integral, hanya menghitung anti turunan, ini tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Karena kamu mungkin ditipu sama guru-guru SMA kamu ya, menganggap bahwa integral itu anti turunan. Waduh, integral itu beda jauh sama anti turunan. Saya juga dulu tertipu oleh dosen oleh guru SMA saya. Guru SMA saya itu tukang tipu. Nggak ketang. Tapi ya saya tertipu ya, maksudnya